So what's up guys? Ya, kita ngobrolin santai aja ya kali ini. Kayaknya banyak pro kontra di persepak bolaan, banyak rumor yang beredar. Beberapa hari ini ya yang lumayan mengguncang ya, dunia terutama persepak bolaan. ETH dipecat dan gue rasa layak dipecat sih. Ya, kalau gue sih lihat udah mungkin akhir musim kemarin udah final keputusan. Dia itu kan jadi dapat kompensasi sekitar 17 juta. Ya, itu tuh karena dia perpanjang kan, sempat perpanjang. Oh, setelah 2 tahun. Dia ini kan 3 tahun ya? Ya. Setelah 2 tahun berarti 1 musim tahun opsional. Kalau nggak salah gitu. Jadi 1 tahun opsional. Jadi kan bukan perpanjang. Kalau nggak salah perpanjangnya 4 tahun lagi deh. Kayaknya dia 2 tahun. Bukan cuma nambah opsional. Kalau nambah opsional otomatis gini kan. Kalau dia 2 tahun. Let's say 4 tahun kayaknya kalau 17 juta tuh gue rasa mungkin itu kan yang kompensasi 3 tahun yang harus dibayar deh. Kalau segitu ya kan upah yang harus dibayar. Kita kurang tahu juga karena tapi kalau nggak salah musim kemarin dia deh perpanjangnya atau awal musim tadi ya. Mungkin. Karena memang MU kan klub papan bawah jadi tidak perlu terlalu banyak dibicarakan lah. Balik lagi kayak gini, gue bukan menganggap ETH ini pelatih yang bisa pegang ruang ganti jelek ya, karena gue lihat dia masa waktu di Ajax, tapi dia nggak bisa ruang ganti karena di Ajax pemain muda dan pemain muda bukan pemain mahal, terus banyak pemain binaan dari akademi Ajax. Jadi dia bisa ngaturnya. Jadi iya balik lagi ya dia mengatur para pemain muda ini pasti respectnya jauh lebih tinggi ke ETH. Nah, dia ini bukan yang manajemennya yang bagus kayak MU. Belum terbukti kan dan MU terbukti tidak bisa. Iya, tidak bisa, tapi kan harus disadari sendiri ketika kita membesut tim besar, otomatis kita harus punya manajemen karena di situ akan berpengaruh dan kumpulan para pemain-pemain yang besar, gaji besar, punya spotlight yang tinggi, ego tinggi. Nah, jadi di situ. Terus kalau masalah penerapan taktik, ya balik lagi. MU kan waktu itu digadang-gadang mencari pelatih yang mempunyai filosofi. Tapi ternyata nggak filosofi banget juga, mainnya malah direct kan? Iya, malah direct dan iya seperti klub, jujur aja bukannya gue benci MU tapi jadi klub seperti Semenjana, emang klub mediocre papan tengah dengan pemain yang bintang. Ya. Nah, tapi kalau gue lihat ada yang bilang bahwa harusnya ETH diberikan waktu lebih banyak karena semua itu butuh proses, seperti contohnya Klopp atau Pep awal-awal musim. Tapi kembali lagi karena MU klub besar, di mana beberapa klub besar, hampir semua klub besar mengganti pelatihnya ketika tidak perform selama 2 tahun. Iya. Contoh Chelsea misalnya. Chelsea dan sekarang industrinya kan emang kejam. Ya. Emang minta karena hasil yang industri kan. Industri dan minta hasil yang cepat. Ya, dan juga Chelsea di bawah Pochettino memang terlihat bagus, ada progres tadi banding waktu sama yang Brighton itu kan, Graham Potter. Tapi di bawah sekarang Enzo Maresca malah lebih terlihat gitu bahwa dia Chelsea bisa konsisten lah mungkin di peringkat papan tengah 4-5 saat ini kan. Jadi masih, dan terbukti juga di Liverpool pun juga berhasil kan, dan di Barca pun juga begitu gitu. Berarti kan ETH dan Arne Slot bisa memiliki manajemen yang lebih baik dong, dan karena di pemainnya memang masih sama gitu. Pemainnya sama pun kalau nggak ada chemistry, nggak ada manajemen di ruang ganti yang bagus kan bisa aja pemain tidak bisa bermain seperti yang sering mereka mainkan, bagus seperti mainkan. Dan juga kalau gue lihat karena kan Etihad juga diberi banyak pemain, ada 8 pemain kalau nggak salah yang memang, dan harganya kan yang besar-besar semua, dan itu kan pilihan dia. Nah, sama Etihad juga menurut gue balik lagi ya, kalau dari segi taktik biasa banget sih gue lihat. Nggak ada filosofinya. Nggak ada filosofi menurut gue. Jadi ya bukan salahnya. Jadi kan bukan salahnya pemain. Emang mereka tidak cocok sih menurut gue. Dan ETH ini kan juga sesumbar yang berlebihan orangnya. Iya. New era Klopp dan era Pep berakhir katanya kan. Sesumbar dan terlalu keras kepala juga. Iya. Seperti Jordan Sancho aja kan, waktu kasus Jordan Sancho
tidak dia keras dan Sancho keras, tidak ada titik temu dan tidak ada mau saling mengalah. Ya iya gini benar, manajer adalah bos dalam tim. I'm the boss. Tapi lu kan bukan, maaf, Sir Alex Ferguson, Yang I think punya- Ancelotti dengan sudah meraih gelar ataupun Pep Guardiola bisa mereka the boss. Tapi lu kan juga Nothing, belum megang klub besar juga, kan? belum ada pembuktian, track recordnya lah. belum ada pembuktian. Ya. Nah menurut gue sih di situ, jadi lo harus bisa juga meredam ego dan saling mencari koneksi dengan pemain lo kan bagaimana nih. Jadi ya menurut gue keputusan yang tepat untuk MU. Apakah manajemen Karena ada sudah salahnya cukup. juga kalau menurut gua? Apakah manajemen punya kesalahan juga untuk build up tim MU ini sih? Menurut gue nggak ada yang Kalau salah. gue lihat karena gini, kalau Eh, kalau menurut gue salahnya salah di mana sih? Apa yang ETH mau dikabulkan? Tapi mungkin kalau gue lihat adalah dari manajemen yang kurang bisa, maksudnya mereka ini terlihat MU ini sekarang mencoba untuk jadi seperti Liverpool, lebih irit tapi perform gitu. Enggak. Sementara dia menjual pemainnya pun nggak bisa gitu, nggak ada Itu kan pemain setiap yang tim pengen emang dia jual, berbeda gitu. kondisi dan berbeda cara penanganan Iya, masalahnya. MU enggak irit-irit banget juga, bro. Iya, sekarang setelah Ineos kan. Yang tadi pun beli back yang Real Madrid nggak mau, harganya 60 juta dibeli. Siapa? Yang dari Prancis yang cedera itu, Oh, si itu ya, siapa? aduh lupa gue. Lenny Yoro. Yoro. Terus si siapa? Yang dari Munchen. Keluar budget juga kayak irit-irit juga. Masyarawi memang deli tapi pemain murah lah. Enggak irit, tapi emang potensial juga dengan harganya yang segitu dengan umurnya. Iya, Nah, kecuali Yoro yang terlalu Karena memang over belum bermain malah. Iya, kalau kali Kita 50 bisa juta nilai. untuk siapa sih back yang dari Munchen dibelinya? Deli. Nah, Deli worth it menurut gua. Iya, Maksudnya kalau pemainnya lagi tuh tapi umurnya Masih muda. ya dan enggak injury sering cedera juga kan. Oke lah, jadi pembahasan kita ETH kalau menurut gue layak dipecat, kalau lu sendiri Ya emang malah dan terlambat nggak tahu sih. juga sekarang pelatih baru kan. Karena menurut gue emang rada susah memenuhi target apabila memecat pelatih di pertengahan musim. Ya, bahkan belum sampai pertengahan. Jadi target itu jangan muluk-muluk tinggi. I think yang empat besar Mungkin papan tengah lah, it's okay sih. Yang Dan penting pelatih bermain di barunya Eropa lah. sekarang pelatih Portugal. Iya kan Siapa? dibeli ya, karena Ya. di buyout clause kan harganya 10 juta. Jadi nggak jadi Amorim Van ya, Nistelrooy Amorim. ya. Iya, Padahal Van Van Nistelrooy Nistelrooy- kayaknya interim untuk sementara tapi nggak diangkat. Nanti mungkin lisensi juga ya. Van Nistelrooy kan baru juga. Nggak Baru. tahu sih, tapi Karena kayaknya itu- mungkin karena masih belum terbukti ya. Dan ini pelatih ini terbukti berapa kali membawa Sporting Tapi dengan menurut hasil yang gue bagus. sendiri ya, mungkin tapi belum megang klub besar. Mungkin terakhir Amorim ini kan punya bermainnya atraktif ya, bisa dibilang banyak orang yang punya filosofi. Tapi menurut gue pribadi yang harus megang MU ini pelatih tua yang Hansi punya Flick, wibawa, misalnya. Hansi Flick, Ancelotti, misalnya. tipe-tipe Ancelotti atau apa, karena itu mereka respect yang pernah punya gelar. Kita kan bicara mereka mau bermain, contohnya kayak Manchester City sih ya, Iya, iya. bermain atraktif dengan Hasil juara. yang bagus. Tapi kalau mungkin kayak Madrid kan mungkin pragmatis, tapi kan menghasilkan. Iya. Nah, sedangkan fans MU sendiri kan haus akan gelar. Hmm. Itu sih kalau menurut gua, kalaupun yang muda mungkin seperti Zidane, gue lebih cocok. Allegri mungkin bermainnya jelek ya, nggak Tapi enak mungkin kepada. manajemennya bisa. Nah, ya betul. Ya, tapi kita lihat apakah pelatih baru ini bisa bawa MU ke papan tengah lah minimal. Sekarang kan di papan bawah ya. Kalau Eropa League ya masih bisa. Ya, dan sedikit kita bahas sebelum akhir video, Ballon d'Or, apakah Rodri layak atau enggak nih? Layak menurut gue layak, tapi I think Vini sedikit lebih layak. Oke. Tapi Kalaupun kembali lagi ini kan, vote. iya ini vote. Terus apa sih Rodri unggulnya dari yang mungkin pengaruh di permainan. Tapi kalau gitu kita bandingkan aja, oke Vini nggak punya gelar Eropa, ya kita masukin Carvajal. Apakah Carvajal berpengaruh? Iya, Carvajal berpengaruh. Back sayap yang sering beri assist, sering cetak gol juga. Jadi Tapi ya menurut kalau gue sih berbeda sedikit. Kalau misalnya kita bicara layak, paling layak nih, kalau menurut gue Toni Kroos sebenarnya.
Karena memang dia punya peran sangat penting di Jerman, di Real Madrid. Kembali lagi Rodri dan Vini juga layak, tapi kayaknya mungkin penghargaan terakhir untuk Kroos deh kalau gue menilai ya sebenarnya. Iya. Karena Dan lumayan memang, juga kan di Jerman mereka sampai perempat final. Iya, dan perempat apa semifinal kalau Iya. nggak salah. Dan juga kembali lagi udah lama midfielder nggak dapat ini kan, terakhir kan Luka Modric tahun 2028. Tapi emang Luka Modric emang waktu itu emang signifikan Formnya, banget iya, ya, iya, signifikan banget pengaruhnya. Tapi Jadi ya, layak dan tidak layak nih ya. Kembali ke iya, masalah tapi kan vote ini sih. kan Ballon d'Or udah pisah dengan FIFA FIFA Best World Player yang di bawah FIFA, jadi kan ini bisa aja nanti yang FIFA-nya Vini Ya. yang menang. Tapi kalau lu lihat sendiri, apakah memang Rodri ini perannya sangat penting? Kalau kita bicara penting, iya, penting. Tapi Dan kembali lagi, memang base-nya Vini masih di belum selevel Ronaldo Messi lah. gini Untuk bro. rekor pemain Pertama depan gue ya. mau jelasin Ballon d'Or kan itu majalah Prancis ya. Iya. Dari sisi nggak di bawah FIFA lagi, karena dari sisi apa ya, keterkenaan emang Ballon d'Or lebih terkenal lah. Yang kedua, menurut gue kalau apakah Rodri bermain pita? Iya. Tapi menurut gue ya, kan ada 3 ya, gue lupa bermain yang maksudnya vital dalam tim. 2 mungkin Vini ini kurang ada di situ bro, ada 3 Attitude kelayakan mungkin ya? attitude di Iya, situ. iya, mungkin Attitude sih ada 3 poinnya itu. Jadi Nah, mungkin di situ banyak yang dislike ke Vini, jadi vote-nya gue agak bukan kurang. masalah rasis Mungkin sih, tapi ya attitude. Iya, Emang mungkin kadang juga gue gitu. sebagai fans Real Madrid sendiri juga kadang lihat Vini terlalu banyak omong dan terlalu banyak provokasi. Provokasi itu kita nggak bisa pungkiri juga, kita harus netral bro. Tapi ya dengan emang Kalau segi performa mungkin performa, layak, tapi iya, mungkin emang. karena kembali vote, jadi ada yang hate dan ada yang like gitu ya. Jadi mungkin ya karena faktor attitude itu bisa jadi ke arah orang lebih nge-hate gitu, bisa jadi sih. Oke lah, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampaikan siapa yang layak jadi Ballon d'Or. Apakah benar Rodri ataukah Vini gitu. Boleh kalian sharing di kolom